Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Dede Anggia pimpin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan kita, memang lebih baik kita itu selalu mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran juga nih, Ibu mau mengabsen kalian dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kita. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang materi evolusi. Nah, dari kalian apa udah ada yang tahu apa itu evolusi? Bu, tentang asal-usul makhluk hidup, Bu. Perubahan manusia, Bu, yang asalnya dari seekor monyet lalu menjadi manusia seutuhnya. Tentang perubahan makhluk hidup dari masa ke masa karena banyaknya suatu faktor, Bu. Luar biasa, kalian jawabannya bagus-bagus sekali. Meskipun masih ada yang kurang tepat, tapi tidak apa-apa, kita akan mempelajari lebih dalam lagi bersama-sama. Nah, melihat kalian yang bisa menjawab pertanyaan Ibu tuh teringat dengan Quran Surat Al-Isra ayat 70 yang menerangkan bahwa manusia itu diberikan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang sudah Allah ciptakan, yaitu adalah akal. Dimana karena akal itu kita bisa berpikir, kita bisa menilai yang mana yang baik dan mana yang buruk, dan kita harus bersyukur atas hal itu. Karena akal yang kita punya juga, kita bisa terus jadi manusia yang insya Allah lebih baik lagi setiap harinya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengurutkan sejarah munculnya teori evolusi, dan yang kedua, peserta didik mampu membuat gagasan atau kesimpulan umum dari teori evolusi yang terintegrasi dengan ajaran agama Islam. Nah, di sini Ibu punya 3 tabung yang harus kalian amati. Ya, ini dia tabungnya. Berdasarkan 3 tabung yang kalian amati ini, informasi apa aja yang kalian dapetin? Coba, siapa dulu ayo yang mau ngasih pendapatnya? Tabung yang tidak ditutup, dagingnya tidak segar lagi, Bu. Lalu terlihat di dalamnya itu ada sejenis belatung. Tabung yang ditutupi gabus, dagingnya masih segar, Bu. Tabung yang ditutupi plastik terlihat dikerumuni oleh serangga, Bu. Ya, Bu. Ketiga tabung tersebut sebagai bukti teori biogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang lainnya. Nah, benar sekali. Berdasarkan 3 toples ini, itu menunjukkan bukti dari teori biogenesis yang berhubungan dengan asal-usul makhluk hidup. Kita harus banyak bersyukur ya, karena dari hal-hal sederhana yang tertangkap oleh panca indera kita, di situ ada ilmu pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang teori evolusi. Tapi kalian harus mengisi terlebih dahulu LKPD yang sudah Ibu sediakan. Lalu setelah itu kalian presentasikan di depan kelas. Diisinya secara berkelompok ya, jadi silakan buat kelompok yang terdiri dari 2-3 orang. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah, kalau gitu ayo silakan perwakilan dari setiap kelompoknya untuk mempresentasikan jawaban yang sudah kalian tulis di LKPD kalian. Silakan. Dari kelompok mana dulu? Oke, kelompok 1 dulu. Di sini saya Lamia Putri. Saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya di LKPD dan menjawab soal nomor 1. Soalnya yaitu perhatikan gambar-gambar di bawah ini, kemudian jelaskan pendapat Anda terkait gambar yang disajikan. Nah, jawaban saya yaitu gambar tersebut membuktikan bahwa evolusi dapat terjadi dan berasal dari teori biogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup.
yang lain. Tokoh pendukung teori ini ada antara lain Francesco Redi, Lazaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Gambar B menunjukkan bahwa teori evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck yang menjelaskan bahwa bentuk kehidupan yang sekarang didasarkan pada penggunaan yang tidak menggunakan organ atau use and disuse. Nah, yang gambar ketiga yaitu menjelaskan tentang teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin yang menyatakan bahwa semua spesies kehidupan berevolusi seiring waktu dari nenek moyang yang sama melalui proses seleksi alam. Kemudian, gambar yang D menunjukkan bahwa bukti evolusi yang cukup kuat adalah perkembangan embriologi. Beberapa vertebrata memiliki kesamaan perkembangan embriologi. Hal ini dapat diamati dari setiap fase-fase perkembangan embrio. Pada vertebrata seperti ayam, babi, sapi, kelinci, serta manusia terdapat persamaan perkembangan embrio dimulai dengan perkembangan zigot menuju fase morula, blastula, dan akhirnya membentuk embrio. Saya Putri Ajeng, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan teori evolusi dengan ajaran agama Islam. Nah, jadi para penganut evolusi meyakini bahwa mekanisme penciptaan makhluk hidup tidak diciptakan secara serentak dalam suatu waktu oleh Allah. Nah, akan tetapi mereka meyakini bahwa Allah selaku pemegang otoritas tertinggi dalam menciptakan makhluk hidup menggunakan mekanisme penciptaan secara gradual. Nah, walaupun dengan segala daya yang dimilikinya, tidak menutup kemungkinan bahwa Darwin mampu menciptakan dalam waktu sekejap. Saya Dede Anggia akan menjawab soal nomor 4, yaitu selama 5 tahun Darwin menjelajahi beberapa belahan dunia. Di dalam perjalanannya itu, Darwin sangat takjub dengan adanya beragam spesies burung finch dan kura-kura raksasa di Kepulauan Galapagos. Burung-burung itu juga memiliki kemiripan satu sama lain, hanya paruhnya yang berbeda. Menurut dugaan Darwin, variasi pada paruh burung-burung itu disebabkan oleh proses adaptasi habitat. Nah, ketakjuban terhadap burung-burung finch inilah yang mendasari Darwin mengemukakan teori evolusi. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah mempresentasikan jawaban dari LKPD kalian dengan baik dan bagus. Nah, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu video yang akan Ibu tayangkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang teori evolusi serta sejarah kemunculannya. Selamat menyaksikan! Kali ini kita akan belajar materi mengenai evolusi. Nah, evolusi ini sebagian besar yang akan kita pelajari adalah mengenai teori-teori. Jadi, kalian jangan bosan untuk mendengarkan ya, karena memang sebagian besar yang akan kita pelajari adalah teori berdasarkan hasil observasi para ahli evolusi. Jadi nanti sebagian besarnya seperti ini yang akan kita bahas di video kali ini ya. Kita akan bahas mengenai teori-teori evolusi yang dicetuskan oleh para ahli. Kemudian ada juga bukti-bukti evolusi. Jadi bukti-bukti evolusi ini adalah penemuan-penemuan yang mendasari munculnya teori dan mekanisme terjadinya evolusi. Definisinya sendiri, evolusi ini adalah sebetulnya cabang ilmu biologi ya. Jadi evolusi itu adalah cabang ilmu biologi yang di dalamnya kita mempelajari mengenai asal-usul dan sejarah makhluk hidup serta hubungan genetis antara makhluk hidup satu dan lainnya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa besok dipersiapkan karena akan ada kuis menggunakan Google Form. Dan juga kalian harus tetap semangat sebagai generasi penerus bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.